ini pesimisme awal, tapi begitu saya masuk, saya masih memiliki optimisme, saya masih yakin saya bisa mendorong DPR ini kinerja lebih baik lagi. Saya sudah melakukan review pelan-pelan. Tadi sumpahnya udah kan, mengutamakan kepentingan rakyat gitu. Tapi menyambung dari Mas Rory tadi, tampaknya rakyat merasa belum diutamakan ini. Buktinya misalnya hampir seluruh jajak pendapat menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR adalah yang terendah bersama partai politik dibanding lembaga-lembaga yang lain. Cuma 6 kan 2017. Ya, kalau kita bandingkan dengan 2009 sampai 2014, Mas Bambang juga di situ kan? 12. Itu 3 tahun pertama itu DPR menghasilkan sekitar 72 undang-undang. Artinya sekitar 30% lebih dari yang dicanangkan itu kemudian berhasil. Kalau sekarang kan sampai 2017 itu baru 17. Dari sekitar 140-an atau hampir 150-an prolegnas. Nah, 2 tahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan itu kan sudah tahun politik. Ya. Saya ragu Mas Bambang bisa menambah volume kerja itu menjadi lebih baik. Apa yang membuat Mas Bambang optimis kali ini? Ya, politik itu kan soal komunikasi. Dan memang publik mesti tahu nih, bahwa tidak semua melulu adalah kekeliruan atau kesalahan DPR. Kadang-kadang undang-undang itu tidak selesai-selesai karena pemerintahnya tidak datang, berlarut-larut, bertentangan, atau persetujuan di antara mereka sendiri. Itu banyak faktor. Saya ambil contoh misalnya, Undang-Undang KUHP, saya jelasin dulu biar publik juga tahu dan tidak menyalahkan melulu DPR. Undang-Undang KUHP misalnya, harusnya udah kelar ini. Ya. Dari 700 sekian pasal, kita udah bisa menyelesaikan 300 lebih. Dan masih ada beberapa pasal antara 5 sampai 10 itu masih tidak bisa jalan. Karena apa? Karena di antara pemerintah sendiri masih saling belum sepakat dan saling menyerang. Kejaksaan, kepolisian, KPK, dan Kunham. Ini juga realitas yang harus publik tahu. Yang kedua, seringkali mereka tidak datang. Karena apa? Karena orang yang diundang. Kalau 50 undang-undang berarti orang Kunham itu harus mendatangi 50 proses persidangan atau perdebatan daripada Panja maupun Pansus yang ada di DPR. Formapi setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh saya belum Mas menjawab. Bambang? Oh, belum menjawab. Kenapa saya optimis? Apakah saya optimis atau tidak kan begitu? Betul. Saya optimis. Karena apa? Saya hadir dengan suatu niat menyelesaikan banyak undang-undang. Makanya saya pilah-pilah. Formapi Pak Made, sebentar Mas Jayadi. Formapi bener nggak sih alasannya? 2 alasan itu? Ya saya kira enggak lah ya. Soalnya enggak yang mana nih Pak? Satu kita lihat anggota DPR itu banyak bolosnya. Ya. Kemudian kurang responsif. Jadi tidak begitu menyelami persoalan-persoalan masyarakat. Kita contoh baru saja masalah Agats, kurang gizi itu. Lalu kemudian masalah impor beras. Kemarin saya juga ada diskusi interaktif di Jogja sana, katanya dibangun bandara Pak. Itu tanah rakyat diambil gitu saja untuk bandara. Ini kita tidak mendengar suara DPR itu Pak. Berarti kurang responsif dan juga apa yang Mas Bambang sampaikan terkait dengan pemerintah tidak pernah datang, Anda tidak setuju ya? Iya begitu. Mas, tanggapannya Mas? Ya, saya sulit menjelaskan kalau kita selalu di a priori. Tidak semua anggota DPR itu bolos. Banyak yang bagus-bagus, yang aktif bekerja. Dan saya sebenarnya memimpin Komisi 3 itu lebih dari 10 bahkan 15 kali dalam pembahasan Undang-Undang KUHP. Saya melakukan surat kepada Menteri agar segera menghadirkan utusannya, wakil pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang ini. Gitu. Kadang-kadang dibalas, kadang-kadang enggak. Repot juga. Nah makanya besok itu saya tadi ngumpulin komisi-komisi. Kalau ada menteri-menteri atau utusan pemerintah yang menghambat, beritahu saya akan umumkan ibu. Boleh nggak saya ngomong sedikit aja? Oke sedikit ya. Saya kira gini Mas Bambang, bisa juga dibaca begini. Ketidakmampuan pemerintah untuk hadir di DPR, tidak hadirnya pemerintah di DPR itu bisa juga dibaca ketidakmampuan ketua DPR untuk melobi pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Terlalu supaya mereka datang nih. Begitu. Misalnya, bisa juga dibaca begitu. Cara baca data. Saya belum. Sebelum Anda. Oke. Ya, saya cuma kasih tahu. Ini peraturannya gimana sih peraturannya? Kasihan. Tunjukkan kepada semua pemerintah. Saya juga bisa langsung ngomong begini. Oke silakan. Marta Kucang walk out, marah terus walk Misalnya, out. jangan terlalu pesimis misalnya 50% anggota DPR tidak datang. Itu pesimis. Mestinya kita bilang 50% anggota DPR yang datang. Itu. Mas Balai ya Mas. Itu mah sama aja nyinyir namanya. Nah, udah saya nih. Pertanyaan saya udah kelewat dari tadi Pak. Iya Pak, jadi mengenai tadi saya mau sedikit aja.
masalah keselip lidah itu biasa. Obama aja dulu sumpah juga keselip 2 kali. Jadi itu nggak masalah. Kita nggak boleh terlalu a priori lah masalah lidah. Itu hanya masalahnya perlu memanggil yang biasa ngelatih public speaking gitu loh. Biasanya ngangkat langsung banting. Ini saya sebelum datang ke sini saya udah update di Instagram gitu Pak. Nah, di fallback ini di dunia saya tuh kan entertainment tuh banyak teman saya yang LGBT Pak. Nah teman-teman bingung juga gitu loh, kok ada statement dari MPR katanya memang sudah dibahas, ini menolak, ini nggak menolak, tapi dari DPR katanya tidak ada tuh dalam pembahasannya. Nah seperti ini pun bagaimana Pak, karena jika ini memang tidak dibahas atau memang sudah dibahas, kami memerlukan kepastian Pak. Kenapa? Karena memang kasihan Pak, mereka juga warga rakyat perlu diatur. Oke, 2 pertanyaan Mas, silakan Mas. Nggak, ini menarik. Jangankan orang-orang di luar DPR, kita di DPR kaget karena tidak ada itu rancangan undang-undang terkait dengan membahas khusus soal LGBT. Yang ada itu di Panja Komisi 3 yang sedang membahas rancangan undang-undang KUHP. Itu salah satu pasalnya membahas soal perbuatan cabul sesama jenis orang dewasa terhadap anak-anak sesama jenis dapat dipidana. Nah, justru semangat kita itu adalah jangankan anak kecil, sesama jenis dewasa pun kita pidana. Kita perluas lagi kepimpinan pasal itu menjadi intinya nanti ujungnya tidak boleh ada perkawinan sejenis di negara ini. Berarti yang ngomong begitu keliru, salah lidah, salah letak lidah. Slip tadi. Atau pencitraan, atau memang tadi itu. Memang membuat gaduh. Nah ini kan sensitif di Indonesia, di kita nih, di tanah air kita ini sensitif soal begituan. Makanya kita langsung ngambil sikap bahwa itu tidak ada. Kita nanti akan tunggu implementasi dari janji Mas Bambang terkait dengan legislasi. Namun saya juga tergelitik untuk menanyakan terkait dengan DPR dan korupsi. Dikarenakan Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia di tahun 2017. Apa kira-kira agenda Anda Mas untuk membersihkan DPR? Ya, ini memang ini pertanyaan menarik dan ini memang salah satu tugas yang berat. Makanya pertama kali saya dilantik, saya komunikasi dengan 5 pimpinan KPK, bagaimana membantu saya untuk memperbaiki citra DPR. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita kerjasama, kita lalu masuk kepada pengawasan dari mulai pembahasan anggaran, lalu kemudian dari mulai komisi, banggar, dan lalu implementasinya di daerah kalau itu transfer daerah. Nah kalau kita lihat 2000 sekian triliun anggaran belanja negara yang saat ini ada, itu eksekusinya kan ada di pemerintah, bukan di DPR. Nah, tapi kadang kita dituduh selalu menggiring. Nah, memang tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa mengharapkan seluruh anggota DPR menjadi malaikat. Pasti ada setannya. Ya. Banyak lagi Mas. Banyak Nah, setan inilah yang saya menggandeng KPK untuk mengawasi agar setan ini pelan-pelan jadi malaikat juga. Menggandeng gitu. KPK menggandeng ya? KPK. Percaya tidak Bambang Susatyo akan menggandeng KPK? Saya sih rada ragu. Rada ragu, kenapa Mas? Waktu dipanggil Situ ngerti ya? Ini ngerti obrolan ini gak sih? Ya kita mah, gini namanya rakyat kecil mah. Kalau melihat DPR itu dari statusnya. Dari statusnya itu sudah terlihat bahwa kami itu dekat. Perwakilan rakyat yang mewakili rakyat. Iya kan? Nah, sebagai rakyat kami bangga kalau pemimpinnya jujur berani. Nah, waktu Bapak dipilih itu ada sedikit keraguan saya Pak. Kenapa? Mau ngebersihin tapi waktu dipanggil KPK nggak datang Mas. Nah itu serius? Oh iya. Udah nggak hadir? Saya ikut pansus angket lagi ya? Iya, kira-kira langkah apa yang membuat Bapak bisa meyakinkan saya sebagai rakyat kecil saya perlu percaya memberikan penjelasan. Ya. Banyak memang yang bertanya seperti itu. Ketika ada pemanggilan dan terkonfirmasi bahwa saya diminta untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap suatu tersangka. Nah ketika itu kita sedang sibuk dengan Munaslup dan saya sudah minta izin dan diizinkan untuk diagendakan kembali ke depan. Sebagai ketua DPR tentu harus memberi contoh kepada publik. Saya pasti datang. Begitu juga sebaliknya, kalau ada lembaga atau orang yang dipanggil DPR itu juga harus hadir karena itu ada kebutuhan negara untuk diminta penjelasan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat. Kenapa sayang? Bersedia ya? Apa tuh? Kamu mau Bersedia maksudnya dipanggil beri keterangan. Karena kalau misalkan nggak salah kan biasanya berani untuk maju. Dari Fitra. Sabar sayang. Mas Bambang akan menggandeng KPK untuk membersihkan. Jadi gini, saya perlu tambahan penjelasan lagi sedikit.
langkah pertama yang saya lakukan dan itu tugas saya diberikan tanggung jawab oleh partai. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas hak angket KPK yang harus berakhir secepat-cepatnya dan saya sudah agendakan sebelum masa sidang ini berakhir tanggal 14 Februari itu sudah bisa kita selesaikan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Yang kedua tugas saya yang tidak kalah penting adalah memperbaiki hubungan yang belakangan buruk dengan KPK. Karena saya yakin kalau hubungan KPK dengan MPR baik, maka serangan terhadap DPR akan berkurang. Selama ini kita diserang karena kita dinilai dalam tanda petik anti pemberantasan korupsi. Oke.